Ise kabar taka masyarakat Penajam Pasir Utara. Alhamdulillah. Ya, selamat datang kembali di Suara Benua Taka, podcastnya masyarakat Penajam Pasir Utara. Di episode pertama di tahun 2025 ini, saya nggak sendiri kali ini. Tentunya saya mengawali tahun 2025 dengan episode yang sangat spesial tentunya. Untuk menjadi host di podcast kali ini, saya nggak sendiri. Sudah hadir bersama dengan saya salah satu host podcast yang cukup terkenal di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya rasa teman-teman juga sudah pasti tahu dong ya siapa yang sudah terpampang di kamera. Langsung saja kita sambut Mas Said Hasan. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Tadi ya. dia di briefing di awal nggak boleh panggil Mas ya. Siapa gitu? Saya panggil nama aja. Nah, oke, terima kasih. Mas, saya kan namanya Masya. Ya, hari ini kita punya kesempatan baru untuk bisa hadir bareng host tamu ya. Sebagai host tamu ya. Sebagai host tamu. Dan menariknya ketemu lagi dengan orang yang lama gitu ya. Jadi ini Dengan tahun tempat yang baru baru. orang lama gitu ya, Iya, semangat baru orang Semangat lama. baru. Oke, Mas Said mungkin kita boleh perkenalkan dulu narasumber kita hari ini, tentunya sangat spesial juga dong Iya, ya, di spesial tahun nggak pakai 2020. telur ya. Spesial nggak pakai telur. Mungkin Spesial bisa nggak langsung pakai kita perkenalkan, sudah hadir juga bersama-sama dengan kita hari ini narasumber yang sangat spesial tentunya. Langsung saja kita sambut Bapak Letnan Kolonel Infantri Bapak Arfan Afandi SEMIP, Komandan Kodim 0913 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selamat datang Bapak. Ini bapak paling keren Apa nih. kabar? Bapak paling keren. Oke, tentunya Pak Dandim nggak sendiri. Iya. Hari ini sudah ditemani juga dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten PPU dengan Bapak Agus Agus Dahlan Dahlan. SPD. Selamat datang Bapak di podcast. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Sehat Pak, anak sehat Pak. Sehat. Dan nambah Pak. Lelah habis pilkada kemarin. Oh lelah. Oh, Oh, jagain pilkada biar aman dan Biar aman. Syukurnya berjalan lancar semua ya Pak ya, Alhamdulillah. pilkada kemarin di 2024. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Bapak izin tentang ini kan yang saya dapat informasinya nih, akan ada penerimaan Tamtama PK TNI AD tahun 2025. Nah, jadi hari ini kita mau membahas sedikit informasi juga untuk teman-teman yang menonton di masyarakat Penajam Pasir Utara, karena kan di PPU ini tentunya banyak generasi-generasi muda ya Pak, yang mungkin mereka masih dalam tahap pencarian jati diri nih, mau milih apa ya, gitu ya. berkarir apa Iya. gitu kan. Nah, mungkin penerimaan Tamtama ini bisa menjadi salah satu referensi bagi adik-adik kita yang ada di PPU. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak tentang program penerimaan Tamtama PK TNI AD ini seperti apa sih? Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalan dulu. Boleh dong. Boleh dong, ya. yang lagi. Saya Letnan Kolonel Infantri Arfan Afandi sebagai Komandan Kodim 0913 Penajam Pasir Utara. Ini agak-agak grogi nih. Iya. Lama tak Tapi sih. kalau emang nggak pegang ini, nggak ketemu ini, jadi agak grogi ya kan? Nanti lupa. Kayak gitu. Terima kasih Mbak Os, Pak Bang Said, Pak Kaban. Artinya alhamdulillah kita apa dibilang berkumpul di sini, ya kan? Di waktu, tempat dan hari yang baik, hari Jumat atau ini kan. Saya menyapa dulu masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara yang mumpung masih tahun 2025 Januari ya kan, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, semoga di tahun awal tahun 2025 sampai 1 tahun ke depan dan selanjutnya itu kita selalu diberikan hal-hal yang positif yang sifatnya membangun dari aspek karakter masyarakat maupun dari keberadaan kemajuan infrastruktur di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kaitan dengan penerimaan Tamtama PK itu tahu artinya Mbak? Tadi saya sempat di briefing sedikit sih. Iya. Kan? Ada kepanjangan gitu ya.
apa tadi kalau nggak salah ya? Prajurit karir. Ya, prajurit karir kalau jadi nggak salah. pegangnya prajurit karir. Ingat ya. PK-nya prajurit karir, kan yang lain ya. Jadi kenapa dinamakan prajurit karir? Artinya dia bisa berkarya dan menempuh jenjang karir sesuai dengan kinerja ataupun prestasi yang dia ukir lah, dia berdinas kan. Nah, kaitan dengan penerimaan ini itu ada sebenarnya wacana ini sudah dari 2024. Itu di semester kedua awal 2024. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan program-program presiden terpilih Pak Prabowo Subianto itu terkait dengan program Asta-Cita yang terutama masalah kedaulatan pangan yang memang itu apabila sudah berjalan terwujud secara 100%, maka itu akan outcome-nya itu, hasilnya itu diharapkan dapat mensupport, mendukung kedaulatan, ketahanan suatu negara Indonesia. Artinya izinnya bicara tentang masalah itu, ya kita nggak bisa nafikan ya bahwa dengan pemerintahan baru yang hari ini hadir juga, ini bagian dari support IKN juga, karena itu bagian dari rentetan IKN. Proporsinya mungkin akan jauh lebih besar. Untuk ya kita berbicara di tadi pertanyaan Mbak Hos itu kan, itu bagaimana sih prajurit, kenapa dibentuk, ada rekrutmen, ya kan? Kampanye penerimaan prajurit dan segala macam itu kita udah lakukan dari sebelum-sebelumnya, ya kan? Tanpa sebelum adanya program Asta-Cita ini terkait dengan kedaulatan pangan. Nah, kaitan dengan kedaulatan pangan itu dari institusi kami TNI AD itu akan dibangun batalion teritorial pembangunan. Nah, itu akan didirikan batalion teritorial pembangunan dan alhamdulillah kebetulan sesuai dengan rencana strategis 5 tahun Angkatan Darat itu ketepatan di Kecamatan Penajam ini akan dibangun satu batalion teritorial pembangunan. Nah, itu informasi penting tuh. Iya, itu alokasinya itu di antara di Kompi C Petung. Oh, berarti berubah status ya? Ya, itu nanti dari kalau dilihat komposisi personil itu, jumlah personil itu kan sekarang 141. Nah, itu kan bertambah 7 kali lipat, artinya 700 sekian. Satu batalion. Nah, itu. Kalau di rencana itu di tahun 2025 ini akan dibangun. Yang sudah terrealisasi itu di wilayah Papua. Itu sudah tergelar batalion teritorial pembangunan. Nah, dari berencana itu kan ada 100. Nah, ini yang realisasi tahun ini 50 masuk diantaranya di PPU ini. Nah, itu membutuhkan kurang lebih 3.000 prajurit. 3.000. Itu hanya untuk yang di PPU saja berarti? Seluruhnya Indonesia. Dari PPU itu nanti pengadaan itu 650 sampai 750 prajurit. Artinya apa? Artinya persentase besarnya ada di wilayah kita ya. Ya. Banyak persentasenya ya. Karena memang program-program Asta-Cita ini khusus di Kalimantan Timur, baik itu optimalisasi lahan berkaitan dengan peningkatan lahan-lahan persawahan di jajaran kabupaten Kalimantan Timur, Kalimantan itu PPU yang paling besar lahannya. Kayak Pasir itu kan hanya 1.000 hektar, Kukar itu 3.000 sekian hektar. Kalau yang di PPU itu hampir 6.000 hektar. Nah, itu menjadi proyek kita. Iya, karena kan kita dibilang kabupaten PPU itu salah satu lumbung kedua ya. Lumbung kedua di Kalimantan Kaltim. Nah, ditambah lagi ada IKN. Nah, itu sebagai tantangan lah, tantangan pemerintah daerah Kabupaten PPU ini untuk mewujudkan, memfasilitasikan peluang itu secara maksimal. Nah, peran TNI AD, peran TNI dalam hal ini di bidang ketahanan pangan itu salah satu program terobosan itu membangun batalion teritorial pembangunan. Itu mereka tugas pokok mereka seperti prajurit yang lainnya. Akan tetapi nanti mereka lebih fokus terkait dengan kegiatan ketahanan pangan. Nanti di situ ada kompi pertanian, kompi peternakan dan segala macam. Nah, itu membutuhkan
Jadi kita melakukan pendampingan, melakukan kolaborasi, melakukan koordinasi, termasuk kita sebagai apa namanya volunteer ya, pendahulu penggerak. Jadi skema yang kemudian hari ini salah satunya rekrutmen ini dilakukan. Ya, rekrutmen ini dilakukan. Dan itu perekrutannya sama seperti perekrutan prajurit TNI biasanya. Artinya memenuhi beberapa syarat dan itu pertama. Ya, memang kita di setiap kabupaten itu diberikan kuota 75 pemuda terbaik di masing-masing kabupaten, termasuk di PPU itu untuk diberi kesempatan untuk bisa ikut menjadi prajurit TNI. Kalau misalnya di sini lebih dari 75, misalnya 100 atau 150, itu lebih bagus lagi. Dan itu ya gratis. Nah, ini paling menarik. Mungkin Pak, sebelum kita membahas gratis ini, karena saya rasa gratis ini pasti ditunggu juga nih jawabannya sama teman-teman. Cuman kalau misalnya kita balik lagi ke persyaratan tadi Pak, kalau misalnya tadi sekilas yang Bapak jelaskan kan bahwa memang ini difokuskan juga untuk program kedaulatan pangan tadi. Nah, untuk persyaratannya, apakah persyaratan seperti penerimaan biasa saja Kak, atau ada persyaratan khusus yang disyaratkan dari TNI AD gimana Pak? Kalau persyaratan khusus lebih ke persyaratan yang ke arah teknis ya, artinya kita sudah juga membuka rekrutmen prajurit yang dia memiliki background pendidikan sarjana pangan, sarjana pertanian, bahkan dalam rangka makan bergizi gratis itu kita merekrut sarjana kesehatan lah, dengan ahli gizi itu. Nah, itu ya. Makanya ya tadi kenapa saya bilang gratis ya kan, nggak ada biaya pun yang keluar. Artinya apa? Yang disampaikan Pak Bang Said tadi itu, jadi TNI mungkin Polri juga kan itu tidak hanya sebatas profesi, tapi panggilan hati nurani dan itu pengabdian lah, lebih pengabdian, ya kan? Karena memang ya ya semua waktunya, semua tenaganya, pikiran itu memang dikerahkan untuk bagaimana sih kita menopang ataupun mendukung masyarakat itu supaya sejahtera. Karena ya kaitan dengan tugas teritorial itu hubungannya dengan masyarakat. Sehingga kenapa di prajurit ini tidak hanya sebatas profesi tapi juga pengabdian. Ya, namanya mengabdi kan tidak mengharapkan imbal balik, pamrih lah. Nah, idealnya seperti merah putih. Merah putih. Ya. Nah itu makanya ya sebenarnya ini sebelumnya juga yang proyektor sebelum itu tidak diambil untuk biaya. Hanya ada oknum-oknum yang mengaku. Ya, kalau itu oknum. Nah, ya kan itu. Nah itu yang disayangkan itu ya, oknum-oknum ini masih pintar ngecap gitu ya. Kita masih banyak yang pintar ngecap. Ya, makanya nanti pada saat pelaksanaannya mudah-mudahan dari bantuan dari Pak Kabang ya kan, melalui peran entitas pemerintah daerah juga ikut membantu mensosialisasikan, mengkampanyekan rekrutmen prajurit ini ya memang gratis. Gratis. Saya agak sedikit menarik ini karena ada poin hal paling besar yang publik harus tahu menurut saya ya. Karena asumsi publik kita nggak bisa nampikkan bahwa hari ini masyarakat itu ya banyak institusi, saya nggak bilang ya, terlepas bicara tentang TNI sendiri, ada oknum-oknum yang dan bahkan opini-opini publik tentang gratis beneran nggak sih atau pernah. Kalau seandainya ada hal yang seperti itu, apa yang mesti dilakukan, langkah apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat kita? Ya, artinya jadi perekrutan ini tidak hanya sebatas menyiapkan diri, terus merekrut, akan tetapi mereka juga harus ya calon prajurit ini harus menyiapkan diri secara maksimal, optimal, ditunjukkan performa yang terbaiknya. Artinya memang layak, gitu. Layak. Nah, kalau sudah layak ya sudah silakan masuk. Nah kadang-kadang yang dalam tanda kutip nih kan ada diskusi yang ya bilang masa ini gratis sebenarnya sih apa bayar? Itu dampak dari si calon ini mungkin tidak. Ya ada keinginan kuat nih, ya, tapi upaya usahanya belum maksimal, sehingga untuk meloloskan itu tolong dibantu lah. Nah itu artinya apa? Artinya
sebenarnya bukan tidak memenuhi syarat ya. Persiapannya yang kurang maksimal. Gitu. Kalau kita menyiapkan secara maksimal itu dengan kesadaran sendiri, ya kan, tanpa dipaksa, tanpa disuruh kan itu. Pasti lulus. Insya Allah, karena ada bilang proses itu tidak mengkhianati hasil. Oke. Izin nih Pak, mungkin saya boleh bergeser dulu sedikit ke Pak Kaban. Kalau untuk dari Kesbang Pol sendiri Pak, perannya dalam proses rekrutmen ini, karena kan nggak bisa kita pungkiri pasti ada lah oknum-oknum yang tadi dijelaskan seperti Bang Said. Nah dari Kesbang Pol sendiri ini perannya seperti apa dalam untuk memberikan sosialisasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat? Ya, terima kasih Mbak Marsa dengan Mbak Said. Tentunya kita pemerintah ini mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TNI, khususnya Kopimda kan salah satu TNI. Kita mendukung seluruh kegiatan itu. Dan kita juga harus membantu mensosialisasikan kegiatan-kegiatan ini kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas Pasir Utara. Bahwa tentang perekrutan itu sudah disampaikan bahwa gratis. Jangan menganggap misalnya kalau misalnya sudah dikatakan gratis, wah benar nggak gratis ini ya? Kadang-kadang kan seperti itu. Nah, carilah informasi yang mungkin adik-adik misalnya yang ingin ikut tes, ikut berpartisipasi. Nah itu juga harus mencari informasi. Kita pemerintah juga mensosialisasikan itu kepada seluruh masyarakat kita, terutama perekrutan melalui sekolah-sekolah dan melalui sekolah-sekolah. Misalnya ada nih ya, adik-adik kita yang sudah kelas 3 nih, kelas 3 yang sebentar lagi akan lulus. Biasanya kan begitu. Nah mereka ini juga harus mempersiapkan diri, mempersiapkan fisik, mental, psikologis juga harus disiapkan semua, sehingga nanti dalam perekrutan itu kalau kita mempunyai komitmen yang kuat, mempunyai nilai yang baik, mempunyai memenuhi syarat secara keseluruhan, saya yakin tidak percaya diri gitu ya. Tidak perlu. Dan dijamin ini gratis. Dijamin gratis. Artinya kalau dia lulus bukan karena dia pakai oknum tadi sebetulnya. Dia lulus karena memang udah sehat karena sudah dipersiapkan dari jauh-jauh sebelumnya. Misalnya nih, ini ada penempatan utama untuk 2025. 2024 kita harus sudah siapkan diri supaya kita bisa betul-betul maksimal pada saat itu. Apa saja yang perlu disiapkan ya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh TNI. Misalnya ada tes psikotesnya, ada fisiknya, ada baris berbarisnya misalnya, ada renangnya misalnya, itu harus disiapkan semua. Saya pengen banyak cerita belum bicara tentang masalah partisipasi, karena ini nih anak-anak putra daerah kita loh yang kemudian kita mesti persiapkan. Pemerintah sudah adil tidak gitu. Kalau saya mau bilang kayak gitu kan, ini putra-putra bangsa yang hari ini mencoba untuk mengabdikan diri. Pemerintah udah punya program itu tidak sih yang kemudian bisa, oh ya kita punya kelas khusus untuk kemudian mempersiapkan talenta. Harusnya menurut saya ini harus kemudian disiapkan ya. Terkhusus bicara tentang masalah apalagi di daerah kita. Kan komitmen kita bersama jangan pernah jadi penonton di kampung sendiri. Itu dulu. Betul. Kita juga berusaha mengkomunikasikan dengan sekolah-sekolah. Dengan sekolah-sekolah apabila dari sekolah itu sudah bisa menjaring kira-kira anak-anak kita atau adik kita yang punya potensi untuk mau mendaftar di TNI atau Polri misalnya. Nah itu disiapkan dari sekolah itu sudah menyiapkan. Bisa nanti ke depannya karena mungkin SMA ini kan wilayahnya wilayah provinsi, jadi kita nggak bisa terlalu intervensi. Cuma mungkin kita bisa informasikan kepada sekolah-sekolah di wilayah kita seperti itu supaya betul-betul disiapkan. Nah, menurut pengalaman yang saya baca di AD itu bahkan untuk masuk ke akademi akabri misalnya itu menyiapkan, ada yang setahun, ada 2 tahun menyiapkan untuk bisa lolos di akabri. Nah begitu pun mas perekrutan dalam tanpa misalnya juga harus disiapkan untuk itu. Potensi diri lah ditingkatkan. Potensi diri. Artinya tidak percaya diri dengan cara mencari orang-orang jelas ini jelas. Ini publik harus tahu bahwa memang baik dari TNI AD ataupun dari pemerintah mendeklar bahwa ya ini gratis. Artinya ketika kamu layak, dipastikan kamu akan ada di tempat itu. Benar. Layak itu ya tadi persiapan yang disampaikan seperti Pak Abah dan Nim sendiri ya. Ini clear. Saya sangat mengapresiasi Pak sebagai masyarakat PPU apa yang kemudian Bapak lakukan. Terus bicara tentang ya
karena kan tidak semua juga mau menjelaskan secara detail tentang gratis itu apa. Ini kan menjawab semua opini publik bahwa sebenarnya ketika dia lulus itu bukan karena oknumnya, tapi memang kemampuan si anak ini yang memenuhi. Sebenarnya itu lebih ke apa namanya, kepercayaan diri ya. Itu kan kepercayaan calon, wah ini mau lulus kan nih, kemarin sudah dihitung hasilnya, tapi lulus kan nih. Nah itu artinya kepercayaan diri itu harus memang kita percaya, kita siap kayak gitu, kita percaya terhadap kekuatan doa, kita percaya sama Tuhan ya kan. Nah, kita serahkan semua. Kalau memang kita lulus, memang rezeki lulus ya pasti lulus kan gitu. Karena kan contohnya seperti ini, kita nggak mungkin lah apa namanya itu misalnya kita mau membeli ataupun mau memperoleh sesuatu kan itu. Manakala ada beberapa opsi, 5 opsi ya kan. Nah, opsi yang bagus-bagus ini ada yang 100% bagus, 50% bagus, ada yang 20% persentase ya. Nah, pasti kan kalau kita tidak membeli yang memenuhi syarat yang 100% bagus, itu kan rugi. Betul. Daripada kita memilih yang 20% tapi kok ternyata ini yang diperjuangkan oleh oknum, ngapain kan gitu. Karena ya angkatan darat rugi kalau misalnya di situ lulus ternyata nggak diluluskan, itu pasti rugi. Karena potensi-potensi itu ya yang menjadi sasaran-sasaran kita yang memenuhi syarat. Ya di situ kan ada tes kesehatan, berarti harus persiapan kesehatan. Ya, biasanya sih untuk mengetahui nih kesehatan kita seperti apa nih, kan ada general check up dan segala macam. Kemudian tes akademik, kalau tes akademik ya kaitan dengan wawasan kita di masa seorang prajurit, seorang ASN, pengetahuannya itu minim. Apalagi wawasan kebangsaannya gitu. Kemudian di situ ada tes fisik, ya pasti harus dilatih kan itu, harus dilatih. Kemudian ada tes psikologi. Nah, psikologi kita itu kaitan dengan karakter ya, karakter kejiwaan kita. Itu cukup, kalau saya dulu pernah dikasih informasi itu untuk meningkatkan psikologi atau menjadi psikologi seorang prajurit itu cukup dengan rutinitas kita pagi-pagi. Atau kita malam nih kita bikin jadwal nih, besok pagi bangun jam 4:30 gitu. Terus sholat subuh, habis sholat subuh kita bersih-bersih, mandi, habis itu kita olahraga, habis itu kita persiapan berangkat. Disiplin tadi. Itu setiap hari kita membuat jadwal, kita konsisten terhadap jadwal yang kita buat, itu memberikan gambaran psikologisnya itu bagus. Nah, itu mungkin ini informasi kan. Sebenarnya Bang Said, secara tidak langsung teman-teman yang menonton ini sudah mendapat tips and trick dari Pak Dandim bagaimana supaya bisa lolos di penerimaan tambahan ini. Simpel sebetulnya, kalau seandainya dia mau bisa ngelakuin itu aja, berarti benar ya. Kalau seandainya bisa bahasa orang tua dulu kan, kalau kamu mau rutin 5 waktu, sholat 5 waktu, lakukan selama 40 hari rutin aja. Kalau ketika kamu tidak lakukan, kamu tidak akan nyaman. Disiplin ya. Disiplinnya punya disiplin, konsisten, terus kita ya komitmen lah seperti itu. Itu psikologis, terus yang di situ ada materi tes itu wawancara mental ideologi. Nah itu kaitannya dengan Pak Kaban. Itu berbicara tentang wawasan kebangsaan. Nah, Pak Kaban nih punya tugas udah sosialisasi wawasan kebangsaan. Nah, 4 pilar belum. Nah, itu. Anggota DPR sekarang udah ngelakuin itu juga. Artinya kan kita punya tugas. Bahkan Indonesia Raya kan juga udah digaungkan, Pak ya. Di semua kantor-kantor. Betul. Nah, itulah komponen-komponen tesnya yang tidak boleh dilupakan dan ditinggalkan. Doanya itu. Minta doa restu sama orang tua, sama ibu, sama ayah, sama pokoknya kita sama kawan-kawan dan segala macam lah. Artinya itu hal-hal yang teknis, yang kurang lebih bisa menghambat, bisa memberikan kelancaran juga, yang gitu. Artinya ya normatif, sederhana. Artinya kita berbuat baik sama semua orang itu, maka kembalinya kan baik. Nah itu cukup seperti itu. Nah, kalau saya dulu kalau sekarang sudah enak. Pak Kaban. Jadi prajurit yang mau ikut seleksi, dia sudah ada wadah pelatihan. Pelatihan jasmani nanti kalau di wilayah kita itu di Balikpapan, di Kodam 6. Bentuknya kayak bimbel gitu ya. Ya kalau bimbel. istilahnya. Terus juga ada bimbel psikologi sekarang, ya kan. Terus ada ya banyaklah fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung untuk menyiapkan diri kita. Nah kalau saya dulu itu ya latihan sendiri.
ya cari referensi sendiri. Gitu. Sekarang difasilitasi nih. Sekarang fasilitasi. Tinggal mau atau tidak gitu. Ya, itu saya juga itu kenapa saya bisa begitu? Karena berangkat dari kemauan yang kuat kan, tekad yang kuat artinya harus berhasil nih kan gitu. Ya saya harapkan generasi kita, adik-adik kita ini punya semangat mental juang seperti itu. Yang kuat. Itu benar yang bilang Pak Dadin tadi, pesan bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya. Artinya ketika kamu mau dapat hasil yang bagus, kamu lihat dulu prosesmu, udah sesuai tidak dengan hasilmu. Kalau betul. Ya kalau kita bikin donat, bikin otot, itu banyak adonan-adonan itu kan ada yang mungkin takarannya dia ngasal ataupun adukannya itu nggak maksimal karena udah mungkin capek nih kan aduk-aduk begini, gitu aja. Nah hasilnya kan pasti kurang maksimal. Tapi kalau dia pokoknya kalau belum belum kental itu belum berhenti dia. Nah itu pasti beda lah hasilnya. Nah, jadi lebih empuk gitu ya. Artinya Pak, berarti untuk proses penerimaan ini sudah mulai berjalan kah atau sudah akan dilaksanakan? Itu sampai masih ada sisa waktu tuh 8 hari ke depan. 8 hari. Nah, itu makanya sisa 8 hari ini kita juga memberikan kampanye rekrutmen itu secara masif yang melalui kegiatan podcast ini, melalui beberapa media, wadah-wadah yang ada, termasuk ya minta peranan dari pemerintah daerah melalui Kesbangpol. Kan itu bisa sebenarnya banyak sih instansi yang terkait kayak dinas pendidikan, ya kan, termasuk lurah-lurah, kepala desa, dan itu. Berarti banyak kolaps sih. Banyak, itu artinya ya menggugah, ya kan, generasi muda. Karena ini kuotanya lumayan banyak ini, tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya kan penerimaan rekrutan itu satu provinsi itu nggak nyampe 300. Nah ini ya artinya satu provinsi nggak nyampe, taruhlah misalnya 150 kali beberapa provinsi, ya. Total itu sekian ribu. Ini sampai lebih dari 3.000. Satu gelombang ini. Satu gelombang. Nanti ada gelombang berikutnya dan segala macam. Coba. Artinya kesempatan terbuka lebar. Sangat terbuka lebar. Tinggal bagaimana menyiapkan diri. Ya, itu menyiapkan diri. Ini Pak, untuk adik-adik nih, kalau misalnya memang yang berminat untuk mendaftar di Preman ini, bisa diakses di mana kah informasinya? Apakah ada website khusus untuk penerimaannya atau seperti apa? Ada website khususnya nanti di. Oh, mungkin yang ini ya, kita bisa lihat di layar ya, ini. Nah, buat adik-adik masyarakat PPU yang sudah mendengar penjelasan dari Pak Dandim dan Pak Kaban tadi, langsung punya niat nih, saya pengen daftar gitu ya, bisa langsung mengunjungi di www.ad.recruitment-tni.mil.id. Nah nanti bisa dibuka di link websitenya tersebut untuk informasi penerimaan. Ya ada link pengaduan juga itu ya. Ada link ada WhatsApp center pengaduannya juga nih. Kalau ada yang ngaku-ngaku bisa masukin, nah itu Ini bisa nih kalau untuk tadi ada ketemu oknum-oknum yang nakal gitu ya Pak ya, bisa ada juga WhatsApp center pengaduannya untuk penerimaan TNI AD ini di 082123931830. Karena kita benar-benar mengatensi terkait dengan oknum-oknum yang menjanjikan segala macam. Karena dia lulus ya seperti Bang Said, karena diri sendiri, karena upaya sendiri, karena kemampuan sendiri kan gitu. Karena kalau misalnya ada oknum seperti ini, organisasi Angkatan Darat maupun TNI itu nggak mau output hasil prajuritnya itu yang kurang memenuhi syarat. Artinya itu mempengaruhi pada saat yang bersangkutan dinas. Nah, artinya ya ada mental pemberontak, ada kesehatan yang kurang memenuhi syarat. Psikologi yang tidak baik gitu. Tidak baik. Nah, itu sangat mempengaruhi pada saat mereka berdinas. Sehingga ya mereka begitu siap digunakan satuan, digunakan orang kemarin, mereka siap dengan segala tantangan, dengan segala rintangan, dengan segala keterbatasan yang ada dimanapun ditugaskan, mereka siap, tidak mengeluh dan segala macam lah dengan itu. Karena ya kembali tadi
prajurit itu bukan sekedar profesi tapi pengabdian. Nah, poinnya itu Pengabdian. Tapi saya rasa juga Pak, kalau untuk saat ini beberapa tahun ke belakang kalau kita kilas balik untuk penerimaan yang memang di pemerintahan, contohnya seperti TNI Polri, bahkan ASN sendiri pun saya rasa sekarang pemerintah juga sudah mulai transparan akan proses rekrutmennya, ya, kan, seperti yang kita tahu ya. di tahun sebelumnya, ya kan. Jadi kan baru-baru di P3K. dengan adanya transparansi ini pun rasanya bisa meminimalisir juga lah adanya oknum-oknum yang tadi kita bahas. Iya. Gimana Bang Said, setuju? Sepakat? Saya sepakat ya. Betul. Sepakat ya. Karena jujur ini rentetan secara keseluruhan. Izin, saya coba untuk bicara tentang histori beberapa informasi yang saya dapat tentang masalah rekrutmen. Jadi saya punya banyak keluarga yang masuk TNI ataupun Polri. Dia masuk, saya lihat ya ini orang bukan orang punya banyak uang gitu. Orang yang bukan banyak uang gitu. Logika, bahkan saya tanya langsung dengan, karena kebetulan ada sepupu saya juga, bayar berapa? Saya dengan gaya tengilnya kan, nggak ada, apa mau dibayar? Kakak tahu sendiri rumah saya bagaimana. Dia bilang, artinya kan bahwa memang ketika dia memang layak lulus, itu kan lulus. Cuman ada kesempatan, ada momentum oknum yang kadang mengambil kesempatan itu. Kalau memang tidak lulus, ya itu yang terjadi. Uang yang hilang, terus kemudian mau lapor juga nggak enak. Artinya memang ya bukan cuma si anak yang harus percaya diri, tapi keluarganya dari memberikan support, ya kan. Memang berdasarkan kemampuan. Itu saya pengalaman waktu pada saat saya dulu mau mendaftar, kemudian alhamdulillah lulus, kemudian ya kita jadi satu angkatan lah gitu. Ada kawan saya itu, dia cerita dan cerita dari kawan-kawan juga, pada saat dia mau berdaftar itu kan biasanya ya kayak dengan apa namanya kesopanan lah, ya kan. Yang lain pakai sepatu, dia pakai sendal. Karena memang nggak punya sepatu, disuruh pulang lah itu kan, pakai sepatu, pakai yang rapi, yang pantas kan itu, dia pakai sepatu. Ya proses itu dia lulus, kan itu. Kenapa? Ya kalau kita lihat kenapa nggak pakai sepatu? Karena emang dia nggak punya sepatu. Entah itu sepatunya kambingnya atau bagaimana. Artinya memang yang tidak ya secara materi berada lah. Tapi karena dia mungkin mempunyai tekad kuat, mempersiapkan diri maksimal, ya itu dia bisa menjawab apa namanya itu apa yang telah dia upayakan. Saya juga dulu waktu masuk tentara itu karena ini habis lulus SMA, kuliah pasti uangnya biayanya banyak tuh. Apa sih yang nggak, yang gratis tuh kan? Yang nggak bisa, yang nggak membebankan orang tua itu. Katanya masuk tentara. Ya udah saya coba lah itu. Ya benar kan itu. Saya coba. Ya artinya kalau saya sudah punya gambaran seperti itu, bagaimana kita apa namanya? Ya harus menyiapkan uang terus menerus kan itu sudah tidak mungkin ya kan? Mungkin. Kan kemampuan juga terbatas ya. Ya, mau terbatas. Nah, saya masuk tentara karena wah ini jangan sampai memberatkan orang tua ya. Biaya tambahan. Kita nggak akan mungkin memenuhi. Ada yang sampai banyak lah saya bilang ya. Ujung-ujungnya ternyata memang bukan koneksi. Bukan koneksi. Hanya ada orang yang mengambil momentum. Bahkan ada pula yang sipil yang coba untuk mengajukan. Ini kan kesempatan-kesempatan. Betul. Ini bukan cuma hanya di TNI ya. Tapi kan ya bukan hanya di TNI, mungkin di PNS mungkin. Padahal kan jelas di CHT itu jelas kayak langsung muncul gitu ya. Tapi masih ada aja gitu. Itu pun apa namanya ya terkait dengan oknum itu kita juga tidak berasumsi oknumnya itu pasti dari anggota tentara. Itu dari orang-orang dari mana aja itu benar gitu. Misalnya Pak ini saya punya kenalan ini ya, masuk dulu kan. Ini bisa dibantu. Ah itu juga harus diklarifikasi melalui ini laporan center pengaduan ini. Benar nggak gini-gini? Ya intinya dalam penerimaan rekrutan prajurit itu sampai dia apa namanya sampai dia lulus itu apa namanya gratis lah. Nah begitu masuk pendidikan malah dikasih uang saku, coba dikasih seragam, apa ya kan? Begitu dia lulus dikasih gaji, kan itu sampai begitu pensiun dikasih uang pensiun, sebenarnya enak gitu ya. Iya. Kalau saya bisa putar waktu saya pengen masuk lagi, cuma kayaknya. Nggak berminat kan?
semisal nih ada adik-adik kita yang punya prestasi akademik maupun non akademik di luar persyaratan tadi, apakah bisa kan menjadi poin tambah bagi peserta? Itu gimana Pak? Ada itu Pak? bisa menjadi poin tambah. Nanti kan pada saat tes-tes yang tadi saya sampaikan itu selesai, di situ ada sidang penentuan terakhir atau Nah itu dihadiri oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Kita punya data prestasi, punya data dan segala macam. Nah, itu menjadi nilai tambah acuan, kredit poin. Dan ya untuk pendaftaran administrasi di awal itu ya masyarakat WNI lah, warga negara Indonesia, dan kemudian tidak dalam bermasalah dengan hukum. Pokoknya ya emang bener orang baik, mendaftar jadi tentara. Orang bener lah. Nah intinya untuk informasi detailnya itu bisa di website tadi akademia seperti itu. Gitu. Oke, saya rasa wah ini benar-benar informasi yang komplit banget ya buat dari tipsnya dari tips and trick tadi sudah dijelaskan. Ilmu yang sebenarnya yang paling menarik dari sebenarnya di momentum podcast kali ini ya, saya lihatnya ada tips yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk kemudian bisa teman-teman bisa lolos itu ya dilakukan di rumah. Contohnya bangun pagi, aktivitas itu yang dibuat detail. Informasi ini bukan cuma bicara tentang masalah ada informasi penerimaan lewat toa juga bisa kan, tapi lewat podcast ini dijelaskan tuntas sampai bagaimana caranya kita bisa lolos dengan benar dan gratis full. Jadi sebelum digembleng pada saat saya diterima menjadi TNI udah digembleng duluan di rumah sendiri gitu, udah latihan duluan di rumah, jadi mentalnya juga nggak kaget, fisiknya juga nggak kaget, gitu kali kira-kira ya Pak ya. Oke, terakhir mungkin Pak, harapannya atau mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nih ke adik-adik generasi penerus bangsa yang ada di PPU khususnya, baik dari Pak Dandi maupun dari Pak Kaban, motivasi lah buat adik-adik ini supaya mereka juga mau ikut di penerimaan TNI. Baik, terima kasih Mbak. Untuk adik-adik generasi muda, generasi penerus bangsa ini, mari kita menggugah diri sendiri, ya kan, menimbulkan semangat diri sendiri untuk ke depan kita bisa berperan aktif memberikan sumbangsi yang positif dalam membangun mengisi kemerdekaan. Kaitan dengan itu banyak profesi-profesi yang bisa dijadikan wadah untuk melakukan hal yang terbaik untuk bangsa dan negara. Salah satu contohnya itu dari prajurit TNI, penerimaan prajurit karir TNI ini. Ya ini TNI itu membuka peluang menerima 75 pemuda di masing-masing kabupaten untuk bergabung bersama organisasi TNI dalam rangka mengisi kemerdekaan, memberikan inovasi, ide, kreativitas yang terbaik. Apabila ada lebih dari 75 orang itu, nah itu berarti antusias, semangat, juang dan segala macam itu kita perlu acungkan jempol. Gitu. Adapun untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan itu kita harus mempersiapkan diri secara maksimal. Doa juga tetap harus menyertai, kan? Artinya menyiapkan diri secara maksimal, doa itu menyertai, dan itu tidak dipungut biaya spesial pun, kan itu, ya kan? Nah, apabila ada hal-hal yang sifatnya meragukan dan segala macam terkait dengan proses ini, silakan bisa dibuka di website maupun bisa diadukan ke nomor yang tertera di layar TV ataupun di sini nanti. Tolong ya editornya nanti. Harapan saya ke depan khususnya untuk pemuda di generasi muda di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu dapat memberikan sumbangsi yang positif, dapat membuka pikirannya itu, membuka pandangannya, wawasan ke depan itu, memberikan suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kalau di jalur TNI ini tidak hanya sebatas profesi, tapi pengabdian. Nah, itu kalau pengabdian itu kalau menurut saya itu suatu kehormatan dan harga diri, ya kan. Kita bisa mengabdi ke ke masyarakat, ke rakyat, ke institusi kita melalui karya-karya yang terbaik. Demikian. Siap. Keren tuh. Dari Pak Kaban sendiri Pak. Ya, terima kasih. Pesan-pesan buat adik-adik yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan
kabar niatnya ya. Mengajak adik-adik, ini ada penerimaan TNI dalam perekrutan pertama ya. Saya hanya mengimbau kepada adik-adik, apabila ini mendaftar, niat dulu. Kalau ada niat kalian misalnya ingin bergabung juga dengan TNI, tentunya adik-adik juga sudah punya niat, juga punya komitmen, juga harus mempersiapkan diri, mempersiapkan segalanya supaya nanti dalam proses seleksi ini bisa maksimal. Artinya kita kalau dalam pendidikan dan itu ada namanya tingkat motivasi berprestasi. Ini kan persaingan. Semakin tinggi persaingan itu semakin baik. Semakin yang dimunculkan kualitas, kualitas seseorang yang akan mengikuti tes tersebut. Nah, nanti apabila misalnya adik-adik mempunyai kompetensi yang bagus, motivasi berprestasi yang tinggi, tentunya juga akan nanti bisa lulus dalam seleksi ini. Dan tidak lepas dari tanda niat, kesiapan kita dan doa daripada kedua orang tua. Nah, ini mungkin ada yang perlu siapkan semuanya. Demikian. Oke, wah, luar biasa banget sih podcast kali ini tuh saya rasa sangat bermanfaat khususnya buat adik-adik ya yang di PPU tuh udah dapet tips and trick dari Pak Dandim, udah dapet informasi tentang rekrutmennya segala macem. Jadi jangan lagi merasa nggak percaya diri buat mengikuti proses rekrutmen Tamtama TNI AD ini. Dan juga kalau misalnya ada menemukan oknum-oknum yang menawarkan nih bisa dibantu atau bisa dikondisikan, janganlah ya, langsung aja diadukan ke WhatsApp centernya, karena itu juga akan membantu teman-teman yang di TNI AD untuk meminimalisir oknum-oknum tadi itu. Bagaimana Mas Said? Oke, pesan paling menarik yang menurut saya sampaikan bahwa semua institusi menginginkan produk terbaik terhadap apa yang dihasilkan. Dengan niatan yang sama, saya melihat semangat ini juga terbangun secara keseluruhan bahwa orang yang hadir itu adalah orang-orang yang benar-benar layak dan memang pantas hadir di situ. Artinya persiapkan diri kita, layakkan diri kita untuk bisa hadir di tempat itu, bukan karena sesuatu yang pengen jalur pintas. Dan yakinlah bahwa ketika kau lulus, sesungguhnya itu kemampuanmu, bukan karena cuanmu. Mantap nih, super sekali. Jadi mari bersaing sehat ya untuk adik-adik ini, bersaing sehat, karena tadi yang namanya instan itu pasti tidak ada akan yang awet lah ya, ibaratnya gitu. Oke, mungkin itu saja untuk podcast kita di episode kali ini. Saya mau coba terima kasih banyak kepada Pak Dandim, Pak Kabar, dan juga Mas Said sudah menemani Pak di podcast Suara Benotaka. Semoga nggak kapok ya Pak ya, main-main ke podcastnya Kominfo, bisa membagikan informasi-informasi terbaru. Podcast seperti ini bagus ya untuk informasi kita. Bagus. Siap. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di episode-episode berikutnya tentang informasi-informasi yang bisa kita berikan ke masyarakat. Oke, mungkin itu saja episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk di-like videonya, di komen masukan-masukannya di kolom komentar yang ada di bawah, dan jangan lupa disebarkan ke keluarga dan teman-teman kalian jika kalian merasa informasi ini bermanfaat untuk dibagikan. Saya Masya Julia, host dari podcast Suara Benotaka, pamit undur diri beserta seluruh tim yang bertugas. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.